Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Karimah. Di sini saya akan membahas mengenai orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga ia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, atau lebih tepatnya lagi tema yang saya bahas adalah mengenai ibadah versus akhlak. Di era sekarang yang pernah saya lihat di kehidupan nyata, banyak sekali orang yang selalu rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut wudunya itu batal atau tidak, ia takut sholatnya itu diterima atau tidak. Ia selalu rajin sholat 5 waktu, ia selalu berpuasa, ia selalu rajin sholat berjamaah di masjid, bahkan sampai saf terdepan. Nah, itu adalah salah satu orang yang rajin beribadah, tapi juga ia melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, ia juga sering memakan hak orang lain. Ia suka mencuri, atau lebih parahnya lagi, ia sering mengkorupsi uang yang ada di kantor. Nah, kalau di dunia kampus, ia sering beribadah, tapi ia juga sering membicarakan orang lain. Ia sering menggibah, bahkan memfitnah orang lain. Apalagi di era sekarang, era globalisasi, di mana video sedikit pun yang viral pasti akan dikomentarinya. Walaupun ia beribadah, ia mengaji, ia sholat, dan lain sebagainya, tapi di sisi lain, ia juga melakukan larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya sendiri di media sosial. Ia sering mengomentari video orang, ia juga memfitnah orang, bahkan menyebarkan video yang hoax, yang tidak ada faedahnya, yang negatif. Jadi walaupun ia itu sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melipat gandakan pahalanya sampai 1000 kali lipat atau bahkan sampai setinggi gunung Uhud, walaupun ia melakukan hal yang menggibah, seperti menggibah, mengomentari orang, dan ia mendapatkan pahalanya senilai 0, maka 1000 dikali 0 sama dengan 0. Maka dia adalah orang yang paling rugi di dunia dan juga di akhirat. Ia menganggap seolah-olah agama itu tidak ada sangkut pautnya dengan akhlak. Ia menganggap agama itu hanya berfokus kepada Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, mengaji, berpuasa, dan lain sebagainya. Di luar dari itu bukan urusannya. Ia hanya mementingkan, ia hanya berambisi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menganggap bahwa akhlak dan juga ibadah itu adalah hal yang dipisahkan, tidak ada hubungannya. Padahal keduanya itu saling berhubungan, antara fikih atau ibadah dan juga akhlak atau tasawuf. Nah, mengapa ya kita bisa sampai di titik ini? Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi, tidak ada pemisahan antara fikih ataupun ibadah dan tasawuf ataupun akhlak. Keduanya sama-sama satu kesatuan, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam beribadah dengan cara sederhana, seperti sholat, bahwa orang yang mengerjakan sholat pasti ia jauh dengan kata kemungkaran pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45, dan orang yang berpuasa melatih kesabaran, dan orang yang berzakat suci dari pikiran. Pada artikel website Al-Manhaj yang berjudul Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid, berisikan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk mensolihkan akhlak manusia. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini tidak hanya untuk menyampaikan ibadah, tetapi juga untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Dari buku yang saya baca yang berjudul Pengantar Ilmu Tasawuf yang ditulis oleh Haji Bahrudin, awalnya pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in tidak ada yang namanya istilah tasawuf, namun sudah ada praktik dan nilai-nilai pada masa itu.
Nabi Muhammad SAW hidup sederhana, tidak cinta dunia, rajin beribadah dan menjaga hati. Jadi pada masa itu tasawuf hanya ada berupa akhlak ataupun perilaku, tapi tidak berupa aliran ataupun ilmu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan pada masa tabi'in, keadaan umat Islam berubah. Wilayah umat Islam semakin meluas dan ekonomi menjadi membaik, dan juga kehidupan sosial yang begitu mewah, sehingga orang-orang lalai secara rohaniah atau selalu mengejar kesenangan dunia, dan juga muncul yang namanya budaya hedonisme atau orang yang mengejar kesenangan di dunia. Nah, melihat kondisi seperti itu, sekelompok orang mengingatkan kembali kepada umat Islam agar berkehidupan sederhana seperti zaman Nabi Muhammad SAW dan juga beribadah kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepadanya. Kemudian setelah masa tabi'in, muncul suatu kaum yang mengaku juhud yang berpakaian suf, artinya berpakaian bulu domba. Nah, dengan berpakaian itulah orang mendapatkan julukan, yaitu sufi, atau secara tarekatnya adalah tasawuf, yaitu adalah ajaran yang dikenal orang tasawuf pada abad kedua Hijriah, gerakan yang mengingatkan hakikat kehidupan. Menurut pengarang Kasyf al-Junun, orang yang pertama kali dijuluki sufi itu adalah Abu Hashim al-Sufi yang wafat pada 150 Hijriah. Nah, setelah itu saya juga menemukan jurnal Al-Kalam yang berjudul Tasawuf Fikih dan Fikih Tasawuf yang ditulis oleh M. At-Tahani. Di situ saya menemukan pandangan menurut Syekh Al-Nawawi Al-Batani. Jadi pandangan beliau adalah bahwa fikih dan juga tasawuf itu adalah satu kesatuan. Dan beliau juga mengutip suatu kaidah, barang siapa berfikih tanpa tasawuf, maka dia itu adalah fasik. Jadi orang yang belajar hukum fikih tapi tidak dengan tasawufnya itu disebut dengan fasik. Sedangkan orang yang belajar tasawuf tapi ia tidak mau belajar fikih itu disebut dengan zindik. Artinya ia merasa suci namun ia tidak mau belajar yang namanya hukum sah atau tidaknya. Jadi kesimpulannya adalah keduanya itu harus saling berkeseimbangan, karena keduanya itu adalah satu kesatuan yang harus diiringi, yaitu ada fikih, dia tahu sah atau tidaknya salat, dan kedua adalah tasawuf, dia juga menerapkan akhlak yang baik. Mengapa sih masalah kuno ini masih terjadi pada sekarang pada tahun 2026? Itu terjadi karena kita kembali pada abad kedua Hijriah, yang mana seluruh umat Islam sampai sekarang lebih mengejar kesenangan untuk di dunia dan tidak untuk akhirat. Apalagi di era sekarang, era globalisasi yang dimana orang berlomba-lomba ingin terlihat viral, ingin terlihat dikenal orang, ingin terlihat keren, yang mengakibatkan kurangnya akhlak dan karakter yang ada di diri kita. Apa sih salah kita? Jadi salah kita itu adalah pada diri kita sendiri, bukan pada agama yang terlalu memfokuskan diri hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak dengan akhlak yang baik. Terus kita juga kurangnya iman atau kurangnya ilmu agama yang menyebabkan kurangnya karakter atau akhlak yang baik pada diri kita. Jadi kita di dunia ini bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita juga harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbuat baik, dengan jujur, adil kepada sesama manusia. Karena orang yang paham hukum sah atau tidak salatnya kita ini, tapi orang itu tidak berakhlak yang baik, maka orang itu disebut sebagai fasik. Dan al-adabu fauqa ilmi,
adab di atas ilmu. Walaupun kita berilmu tahu apapun yang ada pada agama, tapi kita tidak berakhlak atau beradab, maka sama saja ilmu kita itu tidak ada gunanya, karena orang yang beradab sudah pasti berilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.